Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempelajari mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Dalam hal ini, perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah terdapat 3 poin. Yang mana poin pertama mengenai kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, lalu strategi dakwah Rasulullah periode Madinah, dan yang akan kita pelajari nantinya yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Dalam peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah terdapat 3 hal. Yang pertama, piagam Madinah. Kemudian pengkhianatan Bani Qainuqa, dan yang terakhir mengenai respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Piagam Madinah. Piagam Madinah atau biasa disebut dengan Sahifatul Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, lalu menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, yakni Muhajirin dan Ansor. Juga menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Piagam Madinah berisi hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, berkaitan dengan kaum Yahudi, dan juga berkaitan dengan kaum musyrikin, dan yang terakhir berkaitan dengan ketentuan umum. Adapun isi dari Piagam Madinah terkait dengan kaum muslimin, yaitu yang pertama, sesungguhnya kaum mukminin tidak boleh membiarkan orang yang menanggung beban berat karena memiliki keluarga besar atau utang. Di antara mereka harus membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan. Yang kedua, kaum mukminin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib dan yang bergabung dan berjuang bersama mereka adalah satu umat, yang lain tidak. Yang ketiga, kaum muslimin yang berasal dari Muhajirin, Bani Sa'idah, Bani Auf, Bani Harith, Bani Jusham, Bani Najjar, Bani Amr bin Auf, Bani Nabit, dan Al-Aus boleh tetap berada dalam kebiasaan mereka, yaitu tolong-menolong dalam membayar diat di antara mereka. Dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mereka. Lalu, orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang zalim di antara mereka. Kekuatan mereka bersatu dalam menentang yang zalim, meskipun orang yang zalim adalah anak dari seorang di antara mereka. Kemudian isi Piagam Madinah selanjutnya yaitu jaminan Allah itu satu. Allah memberikan jaminan terhadap kaum muslimin yang paling rendah. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu di antara mereka, tidak dengan yang lain. Kemudian yang keenam, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kaum mukminin berhak mendapatkan pertolongan dan santunan selama kaum Yahudi ini tidak menzolimi kaum muslimin dan tidak bergabung dengan musuh dalam memerangi kaum muslimin. Adapun isi dari Piagam Madinah terkait dengan kaum musyrikin, yaitu kaum musyrikin Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi kaum muslimin darinya. Isi Piagam Madinah terkait dengan kaum Yahudi. Yang pertama, kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Kaum Yahudi berhak atas agama, budak-budak, dan jiwa mereka. Kemudian, tidak ada seorang Yahudi pun yang dibenarkan ikut berperang kecuali dengan izin Nabi Muhammad. Dan yang keempat,
Kaum Yahudi berkewajiban menanggung biaya perang mereka, dan kaum muslimin juga saling membantu dalam menghadapi orang yang memusuhi pendukung piagam ini, saling memberi nasihat serta membela pihak yang tertolimi. Kemudian, isi dari piagam Madinah terkait dengan ketentuan umum, yaitu yang pertama, bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka penyelesaiannya menurut Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, kaum kafir Quraisy Mekah dan juga pendukung mereka tidak boleh diberikan jaminan keselamatan. Yang ketiga, orang yang keluar yakni berpergian aman, dan orang yang berada di Madinah juga aman, kecuali orang yang zalim dan berkhianat. Yang keempat, sesungguhnya Yathrib itu tanahnya suci bagi warga pendukung piagam ini, dan sesungguhnya orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dan tidak khianat. Dan yang kelima, para pendukung piagam harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang menyerang kota Yathrib. Kemudian kita lanjut ke pengkhianatan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa secara terang-terangan menjadi kaum Yahudi pertama yang mengkhianati piagam Madinah. Bani Nadir pun begitu. Bani Nadir merusak perjanjiannya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mengenai respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas penyampaian kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu Allah selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah bersabar dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang. Pada waktu itu ada perang Badar, kemudian juga ada perang Uhud, yang ketiga ada perang Khandaq. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur Badar, terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian perang Uhud. Dinamakan perang Uhud karena peristiwa ini terjadi di Bukit Uhud. Perang ini terjadi karena orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahannya ketika perang Badar. Kemudian perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena dalam perang ini kaum muslim membuat parit pertahanan di tempat-tempat untuk memasuki kota Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.